Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita mengamati di dalam kehidupan kita, hari demi hari, waktu bergulir, berjalan bulan demi bulan, tahun demi tahun. Coba kita toleh ke belakang saudaraku. Sebenarnya hidup manusia itu hanyalah berkutat tentang masalah. Kalau Anda amati, masalah hidup itu adalah bagian dari kehidupan kita. Karena begini saudaraku, saya merenung kenapa masalah hidup itu tidak kunjung usai ya. Kadang seakan-akan masalah hidup itu berebut untuk terus melekat dalam hidup saya. Satu belum selesai ada masalah baru lagi. Satu belum selesai lagi ada lagi yang baru masalah lagi. Di situ saya mulai merenungkan, kenapa kok begini ya? Akhirnya saya mulai belajar saudaraku. Di dalam saya menghadapi persoalan-persoalan demi masalah-masalah yang saya hadapi saudaraku. Saya mulai mengerti apa yang disebut dengan berpengalaman dengan Tuhan. Jadi begini, tidak ada kedewasaan tanpa pengalaman dengan Allah. Tidak ada kedewasaan tanpa proses mengalami Tuhan. Karena justru saudaraku, ketika semakin banyak persoalan hidup atau masalah yang kita alami, justru itu adalah pengalaman dengan Tuhan di dalam kehidupan kita yang real, yang mendewasakan kehidupan ini. Tetapi jujur saudaraku, Tuhan tidak selalu membuat kita menderita atau meremukkan kita, melumatkan kita. Oh tidak. Tetapi Tuhan menggunakan keadaan-keadaan yang mungkin tidak menyenangkan untuk kita, atau mungkin itu hal yang menyakitkan dan yang membuat kita tidak nyaman. Tetapi itu adalah yang mendewasakan kita. Keadaan itu saya simpulkan sebagai ultimate blessing. Berkat yang begitu luar biasa, begitu dahsyat di dalam hidup kita. Ini memang sangat bertolak belakang. Karena banyak orang harapannya kalau mereka mengenal Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan, mereka beragama supaya hidupnya lancar, banyak berkat, enteng rezekinya, aman, dilapangkan jalannya. Tetapi ternyata saudaraku, ini yang saya pahami, Allah yang saya kenal, Allah yang membuat saya berpengalaman dengan Dia. Begini, Allah yang benar bukan seperti itu. Allah yang benar, Allah yang menggunakan keadaan-keadaan yang sulit di dalam hidup kita, yang tidak menyenangkan kita, untuk mendewasakan kita melalui pengalaman yang kelihatannya tidak baik itu, supaya kita memegang tangannya, memeluk Dia, berjalan melalui day by day kehidupan yang berat itu saudaraku. Jadi dari hal ini saudaraku, kita bisa mengerti relasi atau hubungan itu sangat penting bagi Allah. Engkau boleh berkata, Dia Bapakku, aku anaknya. Engkau boleh berkata, aku biji mata Allah. Engkau boleh berkata, aku anak Allah. Engkau boleh berkata, aku sahabat Allah. Atau engkau boleh berkata, aku kekasih dan mempelai Tuhan. Tetapi saudaraku, dari pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakkan ini, itu baru kita merasakan ini hubungan bener apa enggak sih? Aku anaknya, aku biji matanya, aku kekasih Allah. Itu melalui hal-hal seperti ini yang tidak mengenakkan. Disitulah hubungan yang proporsional, hubungan yang sehat terjalin dan terbangun saudaraku. Jadi kata kuncinya, supaya Anda memiliki pemahaman tentang Allah yang benar, Anda boleh berpengalaman dengan Allah yang benar. Allah bukan hanya di fantasi kepala kita atau akali kita, seakan-akan Tuhan itu dekat dengan saya, tetapi tanpa hubungan. Kata kuncinya adalah hubungan saudaraku. Semuanya itu hanyalah khayalanmu belaka. Tuhan yang
Tuhan fantasi yang ada di dalam pikiran kita. Kenapa saya katakan itu? Karena engkau tidak pernah bersentuhan dengan Tuhan yang real. Jadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sesuatu yang boleh saya katakan sangat penting di dalam kekristenan, yaitu hubungan atau relasi tersebut. Kalau kita amati, saudaraku, banyak di dalam firman Tuhan di Alkitab, engkau dan saya itu memiliki kedudukan yang istimewa. Seperti yang tadi saya katakan, kita biji mata Allah, kekasih Allah, mempelai Tuhan, dan sebagainya. Banyak sekali, saudaraku. Bapa gembala kita dan kita dombanya. Itu banyak sekali. Tetapi begini, saudaraku, apakah kita benar-benar menghayati hubungan itu dan kita mengalami hubungan itu secara penuh? Itu yang harus ditanyakan sebetulnya. Karena banyak orang Kristen hari ini hanya berhenti di dalam, aku merasa aku adalah biji mata Allah, tetapi belum tentu loh. Sebab kalau hanya di dalam pengertian kita, akali kita, dan belum penghayatan dari pengalaman-pengalaman yang konkret yang kita berjalan bersama dengan Tuhan hari demi hari, itu sia-sia, saudaraku. Jadi begini, Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang real, yang nyata. Relasi tidak boleh menjadi fantasi, tetapi harus menjadi realita yang benar-benar yang kita alami, saudaraku. Detik demi detik hidup kita berlalu, berjalan, itu kita harus punya relasi. Sampai boleh dikatakan itu adalah pengalaman yang konkret yang kita alami bersama dengan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menyedihkan kalau kita merasa memiliki keyakinan bahwa kita sudah memiliki pengalaman dengan Allah, tetapi kenyataannya hanya di nalar kita saja dan kita merasa sudah memiliki hubungan, tetapi Tuhan sendiri pun tidak mengenal kita, karena Dia tidak memiliki hubungan yang intim dengan dirimu dan diriku. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengerti bahwa kita adalah biji mata Allah, kita adalah sahabat-sahabat Tuhan, kekasih Tuhan, mempelai Tuhan, apa yang seharusnya kita lakukan dalam hidup ini? Tenang di dalam semua hal hidup kita. Mungkin hari-hari ini kehidupanmu, perahu kehidupanmu sedang diombang-ambingkan dengan badai kehidupan yang begitu dahsyat, saudaraku. Engkau harus menerpa badai yang begitu besar di dalam kehidupan ini. Bahkan seakan-akan secara akali engkau boleh katakan, kapal ini pasti tenggelam, aku tidak bisa melewati ini. Atau engkau harus berhadapan dengan banyak Goliat di depanmu, dan engkau katakan, impossible aku bisa melewati ini. Tidak mungkin, pastor, aku bisa melewati tahun ini. Tahun ini tahun terberat hidupku. Aku tidak bisa melewati banyak tantangan dalam hidupku. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau mengakui bahwa dirimu adalah anak Allah, kalau engkau mengakui dirimu adalah domba, biji mata Allah, kekasih Allah, anak Allah, yang kita tahu kita memiliki hubungan yang kuat dengan Dia, apapun yang kau lihat, nalarmu, logikamu, akalmu, engkau melihat tidak mungkin kita bisa melewatinya, tetap tenanglah. Tenang, tetap be calm, tenang saja, dan katakan dalam jiwamu, tenanglah hai jiwaku, karena aku punya Tuhan yang kuat, aku punya Tuhan yang real, aku punya Tuhan yang nyata, yang berjalan bersamaku melalui semua badai yang harus aku lalui, melalui semua Goliat-Goliat yang harus aku lalui. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita memuliakan Tuhan bukan hanya melalui syair lagu. Banyak kita menyanyikan lagu-lagu yang membuat iman kita bangkit, yang membuat kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, yang membuat kita memiliki keinginan untuk kita intim dengan Tuhan kita, dan memiliki keinginan untuk kita bisa melalui breakthrough apa yang harus bisa kita lewati bersama dengan Bapa. Tetapi itu hanya keluar di bibir kita seringkali. Kita seringkali lupa bahwa
ada Tuhan yang real, Tuhan yang sungguh, yang bisa membawa dirimu dan diriku sungguh-sungguh bisa melalui itu semua. Jadi ketika kita di lembah kekelaman, saudaraku, seberapa teduh kita, seberapa tenang kita, seberapa kita menaruh harap kita kepada Tuhan yang hidup. Janganlah kau bertingkah seperti orang yang tidak memiliki Tuhan, tidak memiliki iman dan pengharapan di dalam Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapa itu akan tersanjung kalau engkau dan saya mempercaya Dia dengan benar. Jelas dong, anak-anak kita saja kalau trust dengan kita memiliki kebanggaan, saudaraku. Tetapi bagaimana kalau anak-anak kita sendiri tidak percaya dengan kemampuan kita? Sakit hati, saudaraku. Orang tua pasti mengusahakan yang terbaik yang bisa diberikan untuk generasinya. Sama dengan Bapa kita di surga. Dia tersanjung kalau engkau dan saya mempercaya Dia dengan benar. Percayalah, semua hal bisa dilewati. Katakan dalam jiwamu, hai jiwaku, tenanglah, semua hal bisa dilewati bersama dengan Tuhan. Setiap kali saya memiliki persoalan hidup, saudaraku, tantangan hidup, tantangan pelayanan, tidak mudah. Tetapi satu hal, setiap kali jiwa saya mulai tergoncang, banyak hal yang mulai merenggut kesukacitaan saya mulai katakan dalam diri saya, tenanglah hai jiwaku, semua bisa dilewati bersama Tuhan yang hidup, yang berjalan bersama denganku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah, orang di luar sana yang non-Kristen pun juga mengalami banyak masalah. Tidak hanya khusus orang Kristen, mereka juga bisa melewati. Engkau dan saya bisa melewati. Lalu apa bedanya Pak dengan orang di luar Kristen ini? Bedanya begini, kita melewati masalah dengan pelajaran rohani. Kita punya lesson sendiri, yang pembelajaran spiritual lesson yang dapat kita renungkan, kita serap, dan kita aplikasikan ke depan untuk membangun level iman, level mental kita. Bagaimana cara kita memandang masalah, bagaimana kita cara memandang Tuhan ketika kita di dalam badai kehidupan, bagaimana kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, bagaimana kita harus beriman dengan benar di hadapan Tuhan ketika badai hidup itu menerpa hidup kita. Intinya, engkau dan saya semakin matur, saudaraku. Engkau dan saya semakin dewasa, hubungan kita semakin melekat dengan Tuhan. Jadi masalahnya bukan hanya datang dan pergi, selesai, masalah itu beres. Tetapi setiap persoalan yang hadir dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah, kita memiliki berkat abadi di balik masalah-masalah itu, saudaraku. Ingat loh, ingat, jangan khawatir dengan hidupmu. Kata khawatir itu di dalam bahasa Yunani-nya adalah merimnate, yang artinya begini: engkau sedang ditarik di arah yang berlawanan. Dan itu yang membuat sukacitamu hilang. Itu yang membuat engkau meragukan Tuhan. Itu yang membuat engkau mengkerdilkan kuasa Tuhan. Dan itu yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi Pak, kalau punya masalah mesti begitu. Tapi Pak, faktanya begini kok Pak. Saya tahu. Tetapi percayalah saudaraku, meskipun seakan-akan Tuhan itu diam, Tuhan itu tidak menolong dirimu dan diriku, seakan-akan kita dibiarkan saja masuk di dalam lembah masalah. Percayalah, setiap persoalanmu dan persoalanku, Dia tidak pernah tinggal diam. Meskipun Dia terlihat diam, Dia ada bersama dengan kita. Dan percayalah saudaraku, di setiap persoalan hidup yang hadir dalam hidup kita, ada spiritual lesson yang kita dapatkan, pembelajaran rohani yang kita dapatkan untuk mendewasakan dirimu dan diriku, untuk kita bisa naik level, saudaraku. Jadi begini, anaknya yang tunggal aja diberi kok, apalagi yang lain. Kenapa kau ragu dengan Tuhanmu? Jadi engkau dan saya harusnya bersyukur, saudaraku, dengan kedudukan kita.
Sebab kedudukan kita sebagai anak, sebagai domba, sebagai biji mata Allah, kekasih Allah, mempelai Tuhan, itu privilege yang tidak bisa dibeli oleh apapun dan siapapun. Itu hanya dimiliki oleh umat pilihan. Itu hakmu dan hakku sebagai umat pilihan. Tetapi ingat saudaraku, engkau dan saya tidak hanya menerima hak. Engkau dan saya harus memenuhi tanggung jawab kita sebagai anak Allah. Tanggung jawab yang besar untuk kita mengisi relasi kita dengan Tuhan secara proporsional. Hubungan kita dengan Tuhan harus proporsional. Baru engkau bisa memiliki hak sebagai anak. Baru engkau bisa memiliki hak sebagai biji mata Allah dan sebagainya. Jangan pernah harap dirimu menjadi biji mata Allah, kekasih Allah, tanpa hubungan yang benar dengan Bapa. Jelas ya sampai di sini. Jadi Bapak Ibu harus tahu akan hal itu. Jadi banyak orang Kristen merasa dia sudah menjadi anak Allah tanpa hubungan. Gak mungkin saudaraku. Gak bisa. Itu kebodohan namanya. Anda sedang masuk di dalam salah real, salah pemahaman, dan Anda sedang terjerumus di dalam kebodohan agamawi. Seakan-akan kau ke gereja hari Minggu, engkau melayani Tuhan, engkau pujian penyembahan, melayani Tuhan aktif di gereja, engkau sudah menjadi anak Allah. Belum tentu. Bahkan jadi pendeta seperti saya pun belum tentu saya menjadi anak Allah kalau saya tidak memiliki hubungan yang real dengan Bapa. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau sudah mengisi hubunganmu dengan Tuhan secara baik, engkau memiliki hubungan sebagai anak, hubungan sebagai biji mata Allah dan sebagainya, engkau dan saya memiliki privilege yang pertama. Kita disempurnakan karakter kita. Di dalam Roma 8:28 jelas di situ. Engkau dan saya disempurnakan karakter kita. Kita harus berjuang menyempurnakan karakter ini sampai seperti teladan hidup kita kekristenan, yaitu siapa? Yesus. Tak ada yang lain. Dan yang kedua, kita berjuang untuk dimuliakan bersama dengan putranya yang tunggal, Yesus itu, suatu hari kelak. Jadi itu perjuanganmu dan perjuanganku. Ingat ya, ketika engkau bertuhan tanpa hubungan, engkau sedang berfantasi tentang Tuhan. Maaf saya katakan hal ini, karena banyak orang Kristen yang sedang berfantasi dengan Tuhannya, dengan Yesusnya, dengan Roh Kudusnya, tapi tanpa hubungan yang real dengan mereka. Itu yang menjadi sebuah PR di dalam kekristenan, saudaraku. Banyak orang Kristen berpikir dia melayani, dia ke gereja sudah beres, bayar perpuluhan beres dengan Tuhan. No. Kekristenan itu menuntut sesuatu yang tidak mudah, saudaraku, di hidup kita sebagai anak Allah. Kekristenan itu menuntut segenap hidup. Segenap hidup di seluruh wilayah hidupmu. Jadi saudaraku, boleh dikatakan engkau tidak lagi berhak di dalam hidupmu. Engkau tidak boleh lagi memiliki agenda di dalam hidupmu. Segenap hidupmu untuk Tuhan. Agendamu, agendanya Tuhan. Itu mengerikan loh. Kalau Anda sudah sampai di level itu, Anda memahami hal itu, saudaraku, Anda akan banyak doktrin-doktrin yang sudah lalu dijungkir balikan, dan Anda mulai sadar, ternyata aku bodoh selama ini. Itu yang saya alami, saudaraku. Ternyata selama ini saya terlalu meringankan, kesannya meringankan keselamatan, kesannya meringankan bobot siapa sang pencipta kita. Seakan-akan saya meringankan bobot Elohim Yahweh itu. Jadi seakan-akan kekristenan itu mudah sekali, dan keselamatan itu sangat mudah sekali diraih. Tetapi saya ingatkan lagi, saudaraku, privilege yang kita miliki harus diimbangi dengan hubungan yang real dan konkret. Tanpa itu, engkau sedang berfantasi tentang Allah
dan tentang kerajaannya, dan tentang keselamatannya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hak yang kita miliki itu pasti berpusat, ya cuman urusannya tentang Tuhan, tidak ada yang lain. Karena begini saudaraku, kalau Anda baca Allah bekerja dalam segala sesuatu, loh tapi kok begini pastor, keadaanku kok sampai seperti ini berjalan dengan Tuhan. Katanya Tuhan itu bisa mengubah air jadi anggur. Katanya Tuhan bisa membelah lautan untuk bangsa Israel bisa melewatinya tanpa tertangkap oleh bangsa Mesir. Saudaraku, ingat, kekristenan itu sudah lama mengatur Tuhan. Siapa yang Tuhan? Dirimu kah Tuhan? Kalau engkau sadar engkau bukan Tuhan, jangan mengatur Tuhan. Mujizat itu bonus, tetapi belajarlah untuk menghadapi semua hal. Kristen dewasa itu tidak minta dimudahkan. Kristen yang dewasa itu tidak minta dilancarkan. Kristen yang dewasa itu tidak minta masalah dihilangkan di depannya. Tetapi kekristenan yang dewasa itu meminta, Tuhan, aku tidak minta semuanya dimudahkan dalam hidupku. Aku tidak minta mujizat. Bukannya aku tidak percaya mujizat. Aku percaya mujizat. Mujizat itu bonus. Kalau memang Tuhan mau kasih, puji Tuhan. Kalau enggak pun, it's okay. Saya tetap menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Aku mau tanganmu jangan lepas dari tanganku. Gandeng aku melalui ini semua sampai aku bisa melewati itu semua dan aku naik level lagi. Itu dewasa, saudaraku. Jadi kalau ada kalimat Allah bekerja dalam segala sesuatu, jangan dianggap remeh kalimat ini. Seakan-akan Tuhan itu backing kita gampang, urusannya sama Tuhan nanti. Enggak, Anda pun tetap ada bagiannya, yaitu dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, kerja keras. Anda harus bereskan hal-hal yang memang harus dibereskan. Tidak hanya dengan doa, tetapi dengan kerja keras. Tidak hanya dengan kerja keras, engkau harus berjuang sungguh-sungguh, mengerti apa yang Tuhan mau titipkan di dalam setiap persoalan hidupmu dan hidupku. Jadi saudaraku, kalau engkau mengalami masalah-masalah dalam hidupmu, itu menunjukkan apa? Tuhan sedang memproses hidupmu. Tuhan menunjukkan betapa seriusnya Allah mau mengubah kita melalui semua persoalan yang harus engkau lalui. Dan melalui persoalan itu, ketika semuanya sudah berjalan, ketika engkau menoleh ke belakang, ternyata aku bisa melewati badai itu. Engkau bisa mempermuliakan Tuhan dari keadaan yang tidak baik itu. Disitulah mulutmu akan berkata, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, itu yang saya sebut masalah identik dengan ultimate blessing dalam hidup kita. Jadi ultimate blessing itu sesuatu yang seharusnya Anda syukuri, Anda kejar, Anda impikan, dan Anda ingin raih, berjuang untuk memiliki ultimate blessing itu di dalam hidupmu dan hidupku. Tetapi coba lihat, kekristenan yang kanak-kanak tidak menginginkan ultimate blessing. Kenapa? Karena ultimate blessing itu penuh dengan persoalan hidup. Gak mungkin dong pastor, masa ikut Tuhan malah hidupku tambah ruwet? Bukan tambah ruwet, karena engkau merasa ruwet karena engkau belum di level itu. Makanya Tuhan berikan masalah ini untuk engkau bisa naik level. Ketika engkau sudah kelas 2 nanti, level 2, Anda melihat masalah yang kemarin bukan lagi ruwet, itu masalah yang mudah. Kenapa? Aku sudah bisa melewatinya. Kenapa Anda merasa ruwet ikut Tuhan hari-hari ini? Karena engkau selama ini levelmu level biasa. Engkau tidak mau minta sama Tuhan sesuatu yang breakthrough di dalam hidupmu, karena engkau takut zona nyamanmu terusik. Saudaraku, kalau engkau mengasihi Allah, berikan dirimu di proses Tuhan. Berikan seluruh wilayah hidupmu di proses Tuhan. Sampai level engkau katakan, Tuhan aku sakit dengan hal ini. Ini menyakitkan aku gak kuat. Tuhan akan datang dan membebat lukamu. Dia akan berkata dengan lembut, engkau bisa nak, kau berjalan bersama dengan aku. Pribadi yang mengasihi Allah adalah pribadi yang mau dibentuk. Pribadi yang mengasihi Allah
Pribadi yang tetap teduh di dalam semua hal yang harus dia lalui dalam hidupnya. Pribadi yang mengasihi Allah, pribadi yang mau terus berjuang menyempurnakan karakternya sampai dia seperti Kristus. Pribadi yang mengasihi Allah pasti pribadi yang memiliki ambisi. Ambisinya satu-satunya adalah apa? Menyenangkan perasaan bapaknya. Jika tidak, saudaraku, dia sedang berkhianat kepada bapaknya. Jika tidak, saudaraku, dia sedang bermain topeng di dalam keagamaannya. Jika tidak, saudaraku, engkau dan saya sedang berfantasi tentang Allah. Dan saya katakan sekali lagi, itu semua sia-sia dan buang-buang waktu, saudaraku. Jadi, saya mau mengingatkan, ketika engkau berada di badai kehidupan hari ini, jangan pernah engkau mencurigai Allah. Pribadi yang mengasihi Allah adalah pribadi yang tidak pernah mencurigai Allah dalam keadaan apapun, seberat apapun, seperti apapun, dia dibuang seperti apapun, dia dipelantingkan seperti apapun, dia diremukkan seperti apapun, dia tetap berkata dalam mulutnya, Lord, you are my everything. Tidak ada yang lain. Aku mengasihimu Tuhan. Apapun yang terjadi di depanku, yang kulihat seakan-akan tidak baik, aku tetap berkata, aku tetap mengasihimu. Adakah engkau dan saya berani sampai di level itu, saudaraku? Renungkanlah dan belajar. Kedewasaan itu tidak mungkin terjadi tanpa pengalaman dengan Tuhan. Dan tidak ada kedewasaan tanpa proses mengalami Dia. Berjuanglah, saudaraku. Mulai hari ini sampai akhir hidupmu. Syukuri setiap kali kau punya masalah. Setiap kali kau ada datang masalah, berarti kau katakan, terima kasih Tuhan, aku mau naik level lagi. Amin, saudaraku. Mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur Bapa, kami diingatkan kembali. Kami memandang masalah itu adalah sebuah ultimate blessing. Hal-hal hidup yang membuat kami berat, seakan-akan kami goyah, kami tidak mungkin bisa melalui. Hari ini kami dicelikkan. Engkau berjalan bersama dengan aku. Engkau menopang hidupku. Aku tidak lagi minta kemudahan. Aku tidak lagi menggerutu atau menghujat atau mencurigai Engkau, Bapakku. Tetapi aku mau belajar. Aku mau mengasihi Tuhan. Dengan aku tidak mencurigai Engkau. Dengan aku sungguh-sungguh berjuang membentuk karakterku seperti Yesus. Apapun di lorong Via Dolorosa pun, dia tetap tekun dan dia tetap setia kepada Bapaknya sampai akhir hidupnya. Itu aku, Bapakku. Aku mau berjuang seperti itu. Semua pendengar mau berjuang seperti dia. Di lorong Via Dolorosa kami hari-hari ini, kami tidak mau meninggalkan Tuhan. Kami tidak mau mencurigai Tuhan. Kami mau tertatih menangis, bercucuran air mata, bercucuran darah. Kami tertatih, kami tetap mau berkata, Lord, don't leave me alone. Jangan tinggalkan aku sendirian. Aku mencintaimu Tuhan. Berjalanlah bersamaku sampai aku bisa menyelesaikan tugasku di muka bumi ini sampai garis akhir. Terima kasih Bapakku. Parakletos, Roh Kudus itu diutus atas setiap hamba-Mu ini dan para pendengar yang mendengar renungan ini. Tuhan menyertai dan memberkati. Kami mau tampil menjadi pribadi-pribadi yang membanggakan hati Tuhan dan selalu membuat Tuhan tersenyum dengan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.